Om Swastiastu, Tabes Selamat Lingkungan Nuhata, Salam Sujud Keren dan Melempang. Perkenalkan, nama saya Wiryanto, NIM 2011003, Prodi Pramuwisata Budaya dan Keagamaan, semester 4, Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya. Mata kuliah Sosiologi Pariwisata Budaya. Dosen pengampu Yo Asri Haring, SST Par MPD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pariwisata Budaya. Soal yang pertama, jelaskan dan berikan contoh yang dimaksud dengan kegiatan pariwisata, mempertemukan masyarakat sehingga menghasilkan perbedaan, akulturasi, dominasi, asimilasi, adopsi, adaptasi dalam kegiatan sosiologi pariwisata budaya. Yang pertama, akulturasi adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang terjadi karena adanya kontak antara dua atau lebih kelompok budaya, nilai kepercayaan, dan praktek-praktek tertentu sehingga unsur yang berbeda tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya itu sendiri. Contohnya akulturasi budaya itu membagi rezeki atau bersedekah pada saat hari raya Idul Fitri merupakan hasil dari proses akulturasi budaya Islam. Tradisi ini bahkan dilakukan sehingga unsur-unsur yang berbeda tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya itu sendiri. Yang kedua, dominasi adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Contohnya dominasi budaya yaitu musik yang hampir di seluruh dunia dinominasi oleh genre pop, metal, dan funk. Serta contoh kedua yaitu dominasi agama di Indonesia yang diakui agama oleh pemerintah dan paling Indonesia atau mayoritasnya adalah Islam. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah perubahan budaya yang terjadi karena adanya individu atau kelompok memiliki latar belakang berbeda yang hidup di lingkungan satu daerah yang sama sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan itu sendiri. Contohnya perkawinan antara suku Dayak Ngaju dan suku Jawa sehingga menghasilkan budaya yang baru yang dapat diambil sebagian budaya Dayak Ngaju dan sebagian budaya Jawa. Yang keempat, adopsi adalah pengangkatan atau penerima budaya asing yang telah terlupakan atau ditinggalkan warga asing sehingga memperkenalkan budaya tersebut agar tidak hilang kebudayaan tersebut. Pada zaman dahulu nenek moyang kita menggunakan baju sehari-hari yaitu kebaya, namun sering berjalannya waktu kini banyak pakaian Eropa yang diadopsi seperti jeans, dress, dan lain-lain. Adaptasi adalah merupakan proses penyesuaian diri dari seorang yang berbeda budaya dengan orang yang lain. Contohnya saat kita berada di kampung, orang kita harus menghormati adat dan kebudayaan di kampung tersebut. Contohnya, kampung tersebut tidak mengizinkan atau mempersilahkan orang berpakaian terbuka sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan mereka tersebut. Soal yang kedua, jelaskan mengapa pentingnya Anda mempelajari sosiologi pariwisata budaya. Karena sosiologi pariwisata budaya secara umum mengajarkan tentang individu dan masyarakat, organisasi, dan lembaga-lembaga sosial yang dimana saling berhubungan dengan layanan, kebutuhan, perjalanan wisata bagi wisatawan, dan kegiatan kepariwisataan. Di samping itu juga, sosiologi pariwisata budaya juga bersifat multidisiplin, artinya ilmu tidak mungkin berdiri sendiri dan harus melibatkan berbagai disiplin lain seperti sejarah, antropologi, etnografi, ekonomi, manajemen budaya, seni, teknologi, dan politik dalam arti luas. Soal nomor 3, jelaskan contoh, kasus, dan penyelesaian terkait rintangan yang terjadi akibat perbedaan norma, nilai kepercayaan, dan kebiasaan dalam kegiatan pariwisata. Jawaban, norma nilai dalam kegiatan pariwisata yang bersifat di mana perilaku kita pada saat kita berkunjung ke desa orang, kita harus menghargai kepercayaan yang ada di kampung tersebut dan sistem sosial yang kita terapkan, sistem pedomenan sosial yang menunjukkan norma budaya masyarakat tersebut dan menunjukkan cara bagaimana orang tersebut bersikap. Contoh kasus norma menurut pemahaman saya sendiri yang dimana sering kali kita lihat pada saat kita berkunjung atau berwisata, yang dimana
Orang-orang sering membuang sampah sembarangan, sebaiknya sampah tersebut disimpan di kantong plastik atau terlebih dahulu simpan di kantong celana atau baju. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan adalah sikap menjunjung tinggi suatu keyakinan yang dianggap benar, bernilai kebaikan dan kebenaran oleh banyak orang. Contohnya dalam agama yang dimana kasusnya orang menganggap agamanya adalah agama yang paling baik atau yang paling benar, sehingga dia menghina agama orang lain. Dan menurut paman saya, cara kita menyelesaikan, kita harus saling bertoleransi sesama dan saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Karena agama selalu mengajarkan kita selalu rendah hati, saling menghargai walaupun beda keyakinan. Agama yang dipeluk, menghargai keyakinan yang dipeluk oleh masing-masing agama yang kita percaya. Ketiga, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang masing-masing agama tersebut kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Contohnya kasus di dalam suatu keluarga, ada seseorang dalam keluarga itu yang sudah terbiasa makan menggunakan tangan kiri. Sebagian orang menganggapnya tidak sopan. Nah, cara kita menyelesaikannya, menurut kita harus menyesuaikan diri, yang dimana tempat lingkungan kita tinggal yang baru kita harus menyesuaikan. Contohnya pada saat bersama dengan keluarga dekat atau orang yang sudah terbiasa dengan kita, otomatis dia terbiasa melihat kita makan dengan tangan kiri. Jadi hal tersebut dia tidak mempersalahkan. Sekian pemaparan tugas dari jawaban saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata-kata, kurang dan lebihnya saya akhiri dengan mengucapkan Rama Santi. Om Santi Santi Om Sahi.